Barata dan Kirana terharu. Pak Kiai jangan bercanda. Mana ada seorang Gus mau sama putri saya yang hanya seorang santri biasa. Baratayuda menanggapinya dengan guyonan karena sangat mustahil seorang Gus menyukai putrinya. Lah ini buktinya saya kesini bertujuan untuk menghitbah putri Bapak. Maaf kalau membuat Pak Barata terkejut, tapi semua ini saya lakukan karena ada sebabnya. Kiai Abdullah menjeda ucapannya lalu menoleh ke arah Gus Hafi yang masih terkejut mengetahui tindakan abahnya. Ayo Lei, jelaskan sama Pak Barata. Ceritakan semuanya tentang mimpi kamu, sampai hasil istiharah kamu. Tegas Abdullah pada putranya. Gus Hafi pun menceritakan kisah mimpinya selama 2 tahun ini. Tak lupa Gus Hafi menceritakan tentang pencariannya, hingga berulang kali melakukan sholat istiharah untuk memohon petunjuk dari Allah, dan hasilnya tetap mengarah ke gadis dalam mimpinya. Barata beserta Kirana merasa terkejut sekaligus terharu. Mereka berdua menyimak dengan baik cerita dari Gus Hafi tanpa menela sama sekali. Ada bahagia meliputi keduanya. Putrinya dihitbah orang yang sangat ia segani. Namun di sisi lain, mereka sadar putrinya baru berusia 16 tahun. Masya Allah, sungguh saya merasa terharu. Tidak menyangka sama sekali putri saya bisa masuk di dalam mimpi Gus Hafi selama 2 tahun lamanya. Ucap Barata sambil menyeka sudut matanya yang basah. Benar Gus, saya sangat terharu. Tapi bagaimana dengan usia putri saya yang baru menginjak 16 tahun? Kirana maminya Cha ikut menimpali. Kalau soal itu tidak masalah, kebetulan putra saya juga masih harus kembali ke Kairo untuk menyelesaikan studinya. Kurang lebih selama 1 tahun lagi di sana. Sekarang lagi liburan, mungkin 1,5 bulan lagi akan kembali ke sana. Berarti maksud Pak Yai hanya ingin sekedar mengikat putri saya? Tanya Barata untuk meyakinkan. Benar sekali Pak Barata, supaya tidak keburu diambil orang. Jawab Abah Kiai sambil tertawa. Sementara Gus Hafi tetap menundukkan pandangannya, sambil menahan debaran jantungnya yang berdetak lebih kencang. Gus Hafi merasa cemas. Bagaimana kalau mendapatkan penolakan? Saya sebagai wali putri saya, tentu saja sangat bahagia mendengar niat baik Pak Kiai dan Gus Hafi. Siapa sih yang bakal menolak lamaran dari seorang Gus yang memiliki ilmu cukup mumpuni, dan tentunya bisa membimbing putri saya ke jalan yang lebih baik. Akan tetapi apa tidak akan menjadi masalah di kemudian hari, mengingat putri saya hanya seorang gadis biasa, bukan dari kalangan Ning. Ucap Pak Barata. Benar. Kalau setahu saya seorang Gus pasti akan berjodoh dengan seorang Ning, sama-sama sekufu. Kirana ikut menimpali. Sebenarnya nggak harus begitu juga. Banyak para Gus-Gus menikah dengan orang biasa, tidak harus seorang Ning. Banyak CV yang datang dari kalangan Ning melamar putra saya. Tapi mau bagaimana lagi, yang bersangkutan tidak mau sama sekali, bahkan hilalnya sudah terlihat mengarah ke putri Bapak. Saya yakin Allah sudah merencanakan ini semua. Sebagai manusia kita hanya bisa mengikuti alurnya saja. Barata dan Kirana nampak menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan langsung dari Kiai Abdullah. Tapi bagaimana dengan Gus? Putri saya mungkin tidak sepintar dan seramah para Ning. Apa tidak akan mempermalukan Gus? Insya Allah saya akan membimbingnya. Sedikit demi sedikit. Pak, Bu, jawab Gus Hafi dengan nada yang cukup lembut. Akhirnya Barata dan Kirana pun menerima lamaran Gus Hafi untuk putrinya. Sekarang saatnya Barata dan Kirana memikirkan bagaimana caranya memberitahukan pada putrinya. Sejak Kiai Abdullah dan putranya berpamitan, tentunya setelah mereka makan malam bersama. Karena Mami Kirana terus memaksa Kiai Abdullah dan putranya untuk makan malam bersama. Kini mereka tinggal berdua tentunya selain para asistennya. Tapi bagaimana kalau Cha menolak lamaran ini? Padahal kita sudah menerimanya Lopi. Tenang saja Mi, insya Allah Cha menerimanya. Siapa sih yang gak mau nikah sama seorang Gus? Selain pintar, Gus Hafi juga sangat tampan. Pasti putri kita tidak akan menolak Mi. Iya juga sih Pi, tapi gimana kita cara ngomongnya ke dia? Lusakan jadwal kunjungan. Kita bicarakan baik-baik pada putri kita. Tapi Mami tetap cemas PIH. Takut Cha marah sama kita. Serahin semuanya ke Papi. Mami tinggal nyiapkan saja semua kebutuhan yang Cha perlukan. Lusa kita ke pesantren. Iya Pi. Besok Mami izin mau belanja kebutuhan Cha. Sekaligus kebutuhan bulanan kita. Iya Mi. Tapi Mami harus ditemani sopir. Ajak bibik sekalian juga nggak apa-apa. Iya PIH, jawab Kirana sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Rasanya tidak menyangka sama sekali. Putrinya dihitbah seorang Gus putra dari kiai yang cukup terkenal di kota ini.
Bahkan pesantren yang mereka miliki termasuk pesantren terbesar se-Indonesia. Abah terima kasih banyak ya bah. Padahal Hafi lagi mikirin bagaimana caranya meminta restu sama Abah dan Umi. Ternyata Abah gerak cepat juga. Abah tadi sukses bikin aku syok. Kenapa tidak dibicarakan dulu sama Hafi? Kalau Abah mau menghitbah putrinya Pak Barata. Kalau nungguin kamu kelamaan, kebanyakan mikir kamunya. Sementara Abah bingung mau menjelaskan pada teman-teman Abah yang memberikan CV putri-putrinya supaya menikah atau taruh sama kamu. Kalau kayak gini kan Abah enak jawabnya. Tinggal bilang Hafi sudah memiliki tunangan. Jadi tidak perlu pusing-pusing mikirin alasan untuk menjawab mereka. Iya bah. Sekali lagi terima kasih banyak. Tapi bagaimana dengan Umi? Apa Abah sudah memberitahu Umi sebelumnya? Umi pasti setuju kalau Abah setuju. Tenang aja. Nanti Abah yang ngomong sama Umi. Bertepatan dengan itu, mobil yang dikendarai Gus Hafi sudah sampai di pelataran dalam, yang letaknya di dekat pintu utama pesantren. Di lain tempat, tepatnya di asrama putri, Alifah Cha Amanda baru saja menyelesaikan setoran hafalannya. Alifah segera menuju ke kamarnya dan mengecek kondisi sahabatnya. Alifah sangat cemas meninggalkan Izah yang belum sembuh dari sakitnya. Loh kamu belum tidur Zah? Sudah tapi kebangun. Haus aku Fe. Ya sudah kamu di situ aja. Biar aku ambilin minum untuk kamu. Ucap Alifah sambil meletakkan Al-Quran di dalam rak yang berada di kamar mereka. Cepet sembuh dong Zah. Lusakan kunjungan. Kasihan orang tua kamu kalau lihat kamu sakit seperti ini. Pasti mereka cemas. Ucap Alifah sambil duduk di tepi ranjang lalu membantu memberikan minum pada sahabatnya. Maunya juga gitu. Tapi mau bagaimana lagi belum dikasih sembuh juga sama Allah. Mungkin kebanyakan dosa, canda Alifah sambil tertawa. Enak aja. Kalau ngomong jangan asal jemplak. Siapa juga yang asal jemplak? Selama ini kamu suka gibahin Gus kesayangan sejuta umat kan? Gus sejuta umat, siapa Fu? Tanya Izah tidak bisa memahami bahasa Alifah yang terlalu ambigu. Siapa lagi kalau bukan Gus Hafi? Kalau itu semua juga gibahin beliau. Bukan cuman aku. Kenapa aku yang sakit? Seharusnya mereka semua ikut sakit dong. Jawab Izah merasa tak terima. Mana aku tahu. Memangnya kamu gak tertarik sama Gus sejuta umat itu? Tanya Izah mengikuti bahasa Alifah. Aku tahu dirilah Zah. Mana mungkin beliau suka sama aku. Daripada kecewa mending aku gak akan ikut-ikutan seperti kalian yang terlalu ngefans berat. Jawab Alifah dengan santainya. Berarti kamu gak tertarik sama sekali? Bukan gak tertarik. Tapi cukup tahu diri. Ya memang aku akui. Dia itu sangat tampan. Berwibawa. Suaranya bikin adem ayem tentram. Semua wanita bakal terpesona. Tapi kembali lagi ke fakta. Dia nggak akan suka sama kita. Jangankan suka. Melihat kita saja sepertinya nggak akan pernah. Karena dia selalu menjaga pandangannya. Enggak seperti kita-kita ini yang masih suka jelalatan. Alifah menjelaskan berdasarkan fakta. Bagaimana reaksi Alifah Cha Amanda setelah mengetahui dirinya dihitbah Gus sejuta umat? Akankah tetap mengagumi sosoknya? Atau akan sebaliknya? Terima kasih para pembaca. Jangan lupa tinggalin jejak ya. Komen sebanyak-banyaknya. Keterkejutan Alifah Cha Amanda. Pagi ini sebelum menuju ke gedung sekolah yang letaknya tidak jauh dari asrama putri, Alifah mengantar Izah terlebih dahulu ke POSKESTLAN untuk kontrol kesehatan Izah. Bertepatan dengan itu, Gus Hafi berada di ruang asatid yang letaknya saling berhadapan dengan POSKESTLAN. Gus Hafi menatap Alifah dari balik jendela, entah mengapa jantungnya berdetak lebih kencang. Gus Hafi segera merapalkan kalimat istighfar berkali-kali. Selesai menemani Izah, Alifah segera menuju gedung sekolah Karena waktunya sudah mepet, Alifah berlari supaya tidak terlambat masuk kelas. Namun naasnya Alifah justru menabrak seseorang hingga buku paket yang dipegang oleh pria tersebut terpental. Saya minta maaf, karena terburu-buru. Ucap Alifah sambil memunguti buku milik orang yang ia tabrak. Bukannya menjawab, justru orang tersebut terpaku menatap santri yang sedang berjongkok sambil memunguti buku miliknya. Ini buku N. Alifah tidak melanjutkan ucapannya karena sangat syok melihat pria yang ia tabrak. Tubuh Alifah bergetar. Merasa takut bukan main. Alifah segera menundukkan pandangannya, jarinya memilin pucuk hijabnya. Rasanya Alifah ingin menghilang dari bumi detik ini juga. Selain takut, Alifah juga merasa malu akibat kecerobohannya. Terima kasih sudah mengambilkan buku saya.
Lain kali hati-hati, jangan suka berlari. Setelah mengatakan hal itu, pria tersebut segera menuju ke kelas untuk mengajar. Alhamdulillah, Alifa merasa lega, ternyata dugaannya salah besar. Ia mengira pria tersebut yang merupakan Gus sejuta umat akan mentakzir, menghukum, namun justru sebaliknya Gus Hafi mengucapkan terima kasih pada Alifa. Alifa terpaku menatap punggung Gus Hafi yang semakin menjauh. Bahkan aroma parfumnya membuat Alifa merasa nyaman. Tak terasa seulas senyum terbit di bibir Alifa. Di ruang kelas setelah memberikan tugas pada santrinya, Gus Hafi tersenyum sambil membayangkan wajah Alifa Cia Amanda yang ternyata sangat menggemaskan. Apalagi sewaktu Alifa terlihat syok melihat dirinya yang ia tabrak. Rasanya Gus Hafi ingin mencubit hidungnya yang mungil. Astagfirullahaladzim, kalau begini terus, bisa-bisa aku hilaf. Batin Gus Hafi sambil menggelengkan kepalanya. Di lain kelas, Alifa pun sama masih mengingat kejadian memalukan. Ternyata beliau sebaik malaikat, batin Alifa sambil tersenyum-senyum sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu para santri pun tiba. Hari ini jadwal kunjungan para wali santri, di mana para wali santri diperbolehkan mengunjungi putra-putrinya di pesantren, dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pengurus pondok pesantren. Wali santri diberi tempat khusus untuk menemui putra-putra-putrinya. Bagi santri putri disediakan tempat di gedung aula, sementara para santri putra di gedung olahraga yang berada di pesantren. Alhamdulillah kamu sudah sembuh, Zah. Iya, Fe. Aku semangat buat sembuh biar bapak sama ibu nggak cemas melihat putrinya sakit. Iya, Zah. Ya sudah, ayo kita ke aula. Kita nunggu orang tua kita datang. Ajak Alifa penuh semangat. Alifa sudah merasa rindu berat pada mami dan papinya. Sebagai putri tunggal, Alifa selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Tentu saja Alifa sangat merindukan sosok yang selalu memanjakannya. Alifa, kira-kira mami kamu bawa masakan apa ya kali ini? Enggak tahu juga, Zah. Tapi tenang aja, nanti aku sisain buat kamu. Terima kasih ya, Fe. Habisnya mami kamu selalu bawa makanan yang enak-enak, bahkan makanan yang belum pernah aku makan sebelumnya. Izah merasa beruntung memiliki sahabat sebaik Alifa. Izah memang tidak seberuntung Alifa karena kedua orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi. Sehingga Izah tidak pernah merasakan makanan restoran bintang 5 seperti yang selalu maminya Alifa bawakan. Ah, kamu ini, belum juga dikasih sudah bilang terima kasih aja. Bisa aja mami aku gak bawa apa-apa kali ini. Canda Alifa. Gak mungkin, Fe. Kamu kan anak tunggal, pastinya mereka selalu bawain makanan kesukaan kamu setiap berkunjung ke sini. Semoga aja ya, Zah, jawab Alifa. Mereka berdua sudah sampai di depan aula. Ternyata sudah ramai para santri yang sudah berjejer-jejer menunggu kedatangan orang tuanya. Ada yang duduk di teras aula, ada juga yang berdiri karena terasnya sudah penuh dengan santri-santri yang lebih awal datang ke sini. Mau langsung ke dalam atau nunggu di sini aja? Di sini aja, Fe. Meskipun berdiri, tapi rasanya senang bisa lihat kedatangan orang kita secara langsung. Jawab Izah sambil tersenyum. Iya juga ya, Zah. Padahal kaki aku suka pegal lo berdiri terlalu lama. Tapi mau bagaimana lagi, ternyata kedatangan orang tua mengalahkan segalanya. Mereka berdua tertawa bersama-sama. Ternyata orang tua Izah yang datang lebih dulu. Izah pun mengajak Alifa masuk ke dalam aula. Tapi Alifa menolak secara halus karena harus menunggu kedatangan orang tuanya. Ketika Alifa hendak duduk di teras aula karena sudah ada tempat yang kosong, namun terdengar suara yang sangat ia kenali. Cia, Mami, Papi, Assalamualaikum. Sapa Alifa segera menghambur ke pelukan Mami Kirana. Sementara Papi Barata mengulurkan tangannya pada seseorang yang sangat Alifa kenal. Gus Hafi, kenapa beliau mencium tangan Papi? Batin Alifa sambil menatap Gus Hafi yang sedang menyapa papinya. Selesai menyapa, Gus Hafi segera melangkahkan kakinya menuju dalam rumah Kiai tanpa menoleh ke arah Alifa, namun tersenyum sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada pada Mami Kirana. Kok bengong? Ayo kita masuk. Ucapan Kirana berhasil membuyarkan lamunan Alifa Cia Amanda. Iya Mi, apa kabar Mami? Ucap Alifa langsung menggandeng tangan maminya. Sementara Papi Barata berjalan di belakangnya sambil menenteng kardus dan beberapa paper bag yang berisi keperluan putrinya beserta makanan. Mereka bertiga menikmati makanan sambil mengobrol. Namun Papi Barata sedang memikirkan bagaimana caranya untuk menyampaikan lamaran Gus Hafi pada putrinya. Mami bawa makanan buat Izah kan? Tanya Alifa setelah menelan makanannya. Tentu dong. Mami selalu bawa buat teman kamu. Oh iya, Izah mana? Kok Mami belum lihat?
Lagi asyik sama orang tuanya Mi. Nanti juga nyariin kita. Selesai makan, Barata melirik istrinya langsung mendapatkan anggukan kepala dari istrinya. Cea, Alifa menatap papi Barata, iya Pi. Ada apa? Ada hal penting yang mau papi sampaikan ke kamu. Barata sengaja menjeda ucapannya sambil melihat reaksi putrinya. Sampaikan aja Pi. Jangan tegang gitu dong Pi. Papi kelihatan killer kalau tegang. Ucapan putrinya sukses membuat Kirana dan Barata tertawa. Papi serius nak, Alifa terdiam sambil menatap wajah papinya yang memang menyiratkan keseriusannya. 2 hari yang lalu, ada pria yang menghitbah kamu. Dek. Jantung Alifa seakan berhenti detik itu juga karena saking terkejutnya. Namun Alifa tetap terdiam sambil menunggu ucapan selanjutnya dari papinya. Beliau pria yang sangat tampan. Selain itu beliau juga paham tentang ilmu agama. Papi dan Mami menerima pinangan pria tersebut, karena menurut kita beliau sangat tepat untuk kamu. Selain itu, pria tersebut juga sudah berulang kali melakukan sholat istikharah dan hasilnya selalu mengarah ke kamu. Makanya sudah tidak ada alasan lagi buat kita untuk menolaknya. Alifa menundukkan pandangannya, lidahnya mendadak keluh. Bahkan Alifa sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Cea, kamu baik-baik aja nak? Tanya Kirana karena sedari tadi putrinya hanya terdiam. Kirana memeluk putrinya sambil mengusap-usap lengannya. Cea, bicaralah, jangan diam aja. Aku mau bicara apa Mi? Sementara kalian sudah mengambil keputusan sebesar itu tanpa meminta persetujuan dari aku. Jawab Cea sambil menyembunyikan wajahnya di dada maminya. Cea menumpahkan tangisnya. Kirana membiarkan putrinya menangis. Setelah merasa tenang, Kirana akan melanjutkan ucapannya. Maafkan kita. Papi hanya ingin yang terbaik untuk masa depan kamu nak. Ucap Barata dengan nada yang cukup lembut. Alifa mengusap air matanya lalu menatap papinya. Memangnya siapa Papi? Pria yang sudah berani menghitbah putri papi yang baru berusia 16 tahun ini. Tanya Alifa dengan pelan. Sesekali Alifa menoleh ke arah kanan dan kiri berharap tidak ada santri lain yang mendengar obrolannya. Barata menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan dari putrinya. Lalu Barata menatap istrinya meminta dukungan lewat indera penglihatannya. Setelah melihat Kirana menganggukkan kepalanya, Barata kembali menatap putrinya. Gus Hafi putra dari Kiai Abdullah. Apa? Teriak Alifa sambil membekap mulutnya karena merasa syok bukan main. Perubahan sikap Alifa. Selain terkejut, Alifa Cea Amanda merasa dilema. Alifa tidak yakin dirinya mampu menjadi istri seorang Gus besar, mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Sebagai istri seorang Gus sudah dipastikan harus bergelut dengan dunia pesantren. Bagaimana dengan dirinya, yang masih sangat awam dalam ilmu pesantren? Baru 11 bulan dirinya berada di pesantren ini, hafalan ayat-ayat Al-Quran saja baru sedikit. Begitupun dengan kitab-kitab lainnya, Alifa masih sangat minim ilmu. Alifa sangat penasaran apa alasannya Gus sejuta umat meminangnya. Kalau hanya sekedar dari hasil sholat istihara saja, rasanya sangat mustahil. Bertemu secara langsung saja baru beberapa hari ini ketika Alifa mengantar Izzah berobat dan saat dirinya tidak sengaja menabraknya. Lalu sejak kapan Gus Hafi melakukan sholat istihara? Masa ia hanya dalam waktu 2 hari langsung memutuskan untuk meminangnya? Bukannya papi bilang beliau datang ke rumah untuk meminang 2 hari yang lalu? Berarti saat dirinya belum sama sekali berinteraksi dengan Gus Hafi. Kepala Alifa semakin pusing memikirkan hal tersebut. Otaknya mendadak tumpul. Namun apa mau dikata nasi sudah menjadi bubur, Alifa tidak bisa membantah kedua orang tuanya. Selain itu Alifa juga tidak ingin mempermalukan kedua orang tuanya. Yang bisa ia lakukan saat ini, Alifa hanya bisa pasrah, sambil memikirkan rencana selanjutnya. Kedua orang tuanya sudah meninggal pesantren bersama wali santri lainnya, karena waktu yang disediakan untuk berkunjung sudah habis. Alifa masih terpaku sambil menatap kedua orang tuanya yang menghilang di balik kerumunan. Haiko bengong. Mana makanannya? Katanya mau disisain buat aku. Izzah tiba-tiba datang sambil menenteng kardus yang dibawa oleh orang tuanya. Alifa, kamu kenapa? Izzah sengaja meninggikan suaranya karena melihat sahabatnya masih terdiam. Bahkan tidak mendengar sapaannya sama sekali. Ezah, kamu kok baru kelihatan? Tadi Mami nanyain kamu loh. Ucap Ifah sambil menatap sahabatnya. Izzah terdiam sambil mengamati wajah sahabatnya yang terlihat sembab. Izzah yakin sekali pasti sahabatnya sedang tidak baik-baik saja. Namun apa penyebabnya?
Biasanya Alifa selalu paling ceria setelah bertemu dengan keluarganya, namun saat ini justru sebaliknya. Ditanya malah bengong, ucap Iva sambil menyenggol Iza. "Feh, kamu baik-baik saja kan?" tanya Iza. "Ya, aku baik-baik saja," jawab Alifa, namun sedikit tergagap, membuat Iza semakin yakin kalau sahabatnya memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi sudahlah, Iza tidak mau ikut campur. Terkecuali Iva mau berbagi cerita dengannya. "Ya sudah, ayo, kita kembali ke asrama. Kamu kuat nggak bawa kardusnya? Besar sekali itu." "Iya, Zah, berat. Gimana ya bawanya?" "Mami bawa apaan sih bisa gede banget kardusnya?" ucap Alifa berusaha menyembunyikan kesedihannya. Alifa belum siap berbagi cerita dengan Izah. Iva sendiri tidak bisa membayangkan reaksi Izah dan para fans berat Gus sejuta umat. Jika tahu Gus kesayangan mereka sudah meminangnya, bisa-bisa semua mengamuk pada Alifa. Membayangkan saja Alifa sudah bergidik ngeri. "Aku ngantar ini dulu ke kamar. Kamu tunggu di sini, nanti aku balik lagi. Kita bisa berdua bawa ini." "Wah, terima kasih banyak, Zah. Ternyata sahabatku secerdas ini." "Baru tahu aku cerdas. Sudah dari lahir kali, Neng." Iza sengaja bercanda supaya sahabatnya bisa mengurangi kesedihannya. 5 menit kemudian, Iza sudah kembali dari kamarnya. "Ayo kita gotong," ucap Iza sambil mengangkat kedua tangannya memperagakan seperti para atlet angkat besi. "Haha, otot kecil saja berlaga kayak atlet." Alifa tertawa melihat Iza yang terlihat sangat lucu. "Hai, jangan menghina. Biarpun kecil setidaknya bisa bantuin kamu bawa kardus ini sampai kamar." Ijah pura-pura merajuk. Iya, ayo kita angkat. Tapi nanti kalau capek kita berhenti ya," ucap Alifa. Keduanya pun bergotong royong membawa kardus, dan tangan kiri Alifa menenteng beberapa paper bag sehingga Alifa merasa sedikit kesulitan. "Izah, jangan ngebut-ngebut dong jalannya, berat nih," ucap Alifa, karena tangannya merasa kebas. "Butuh bantuan?" Tiba-tiba terdengar suara lembut dari orang yang mereka kenal. Jantung Alifa naik turun, merasa kesal mendengar suara yang awalnya bisa menenteramkan jiwa. Justru sekarang seakan menusuk jantungnya. Alifa refleks melepaskan bagian kardus yang ia pegang, sehingga terjatuh tepat mengenai kaki Iza. "Aduh, sakit." Lalu Iza tersenyum menatap Gus Hafi. Seakan rasa sakit itu menghilang begitu saja setelah melihat Gus sejuta umat. Iza menirukan bahasa Alifa. "Assalamualaikum Gus," sapa Iza dengan ramah. Sementara Alifa jangan ditanya. Dia enggan menoleh ke arah Gus sejuta umat. Bahkan rasanya Alifa ingin berlari sejauh mungkin supaya tidak bertemu dengan beliau. "Waalaikumsalam," jawab Gus Hafi sambil menatap gadis dalam mimpinya yang sudah terlihat nyata di depannya. Namun sayangnya tidak mau menatap sedikit pun ke arahnya. Kang Harun," panggil Gus Hafi pada Kang santri bernama Harun. Selain menjadi alumni santri, Kang Harun dipilih untuk menjadi hodim oleh Kiai Abdullah. Kebetulan Kang Harun sedang melintas hendak menuju masjid seperti Gus Hafi. "Iya Gus, ada yang bisa saya bantu?" tanya Kang Harun sambil membungkukkan badannya. "Tolong bawakan kardus ini ke asrama putri. Sepertinya mereka keberatan membawa dus sebesar ini," ucap Gus Hafi. "Terima kasih banyak Gus." "Tidak perlu," jawab Izah dan Iva secara bersamaan. Tapi sayangnya Iva menolak mendapatkan bantuan dari Kang santri. "Feh, berat ini loh. Lumayan kalau ada yang bantuin," bisik Izah namun masih terdengar jelas di telinga Gus Hafi. "Terserah kamu aja, Zah. Aku duluan mau ke toilet." Iva segera berlari ke arah toilet tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Gus Hafi dan Kang Harun. Izah geleng-geleng kepala melihat tingkah sahabatnya yang tidak seperti biasanya. "Maafin teman saya, Gus. Mungkin dia lagi kebelet," ucap Izah karena merasa sungkan pada Gus sejuta umat. Gus Hafi hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Ayo Kang, tolong bawain ini," ucap Gus Hafi lalu berjalan duluan menuju masjid untuk melakukan sholat asar. "Iya Gus," jawab Kang Harun. Dalam waktu beberapa menit kardus tersebut sudah mendarat di depan pintu kamar santri putri. "Terima kasih banyak Kang Harun. Maaf Jeti ngerepotin," ucap Izah yang sedari tadi mengekori Izah sambil menunjukkan letak kamarnya. "Sama-sama, didorong aja kardusnya. Tidak mungkin saya masuk ke kamar kalian." "Iya Kang. Sekali lagi terima kasih banyak." Kang harus menganggukkan kepalanya lalu segera menyusul Gus Hafi menuju masjid. Dasar Gus nyebelin. Kenapa harus muncul
Kenapa nggak berangkat lagi aja ke Kairo? Alifa misu-misu sendiri di dalam toilet. Rasa kagumnya berubah menjadi rasa kesal. Bahkan rasanya malas untuk melihat wajah Gus sejuta umat yang menjadi incaran kaum Hawa. Alifa pun mencari ide bagaimana caranya supaya Gus Hafi membatalkan pertunangannya. Banyak ide konyol melekat di kepalanya. Terpaksa ia akan melakukannya supaya Gus sejuta umat ilfil padanya, sehingga dengan mudah membatalkan pertunangannya. Alifa sama sekali tidak siap menjadi istri seorang Gus yang akan meneruskan pesantren milik Abah Abdullah. Alifa merasa minder. Mungkin dengan cara ini, Gus Hafi akan perlahan mundur. Alifa tersenyum lalu segera keluar dari toilet dan menuju ke asrama putri. Di lain tempat Gus Hafi mengingat pertemuannya tadi dengan Alifa. Gus Hafi melihat sikap aneh pada Alifa. Apa tadi Pak Barata sudah menyampaikan pada putrinya? Kalau memang sudah, bisa saja perubahan sikapnya karena terkejut mengetahui fakta yang ada. Batin Gus Hafi. Semoga perlahan-lahan kamu bisa menerima aku sebagai tunangan kamu, batin Gus Hafi sebelum dirinya maju ke depan untuk memimpin sholat asar berjamaah. Hukuman dari Gus Hafi. Malam harinya Alifa tidak menyetorkan hafalan pada ustazah seperti biasanya. Bukannya tidak hafal, akan tetapi Alifa sengaja melakukannya supaya mendapatkan hukuman dari pengurus santri putri karena sudah melanggar peraturan yang berlaku. Dan benar keinginannya tercapai, Alifa mendapatkan hukuman untuk menulis kalimat. Saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 20 lembar kertas folia. Setelah selesai wajib meminta tanda tangan dari pengasuh pondok yang tak lain adalah Kiai Abdullah. Beruntung Kiai Abdullah sedang pergi keluar kota, sehingga semua tugas beliau diambil alih sementara oleh putranya yang tak lain adalah Gus Hafi. Alifa mengurungkan niatnya untuk meminta tanda tangan Gus Hafi, karena tidak ingin bertemu dengan Gus sejuta umat. Akhirnya Alifa mendapat teguran dari pengurus santri putri. Bahkan hampir setiap hari Alifa melakukan pelanggaran di pesantren. Izzah sebagai teman dekat Alifa merasa heran dengan perubahan sikap Alifa, yang tadinya penurut, justru sekarang lebih sering melanggar peraturan. Ustazah yang bertugas mengurus santri putri pun merasa kewalahan menghadapi Alifa yang selalu berbuat ulah lagi, dan lagi. Seperti hari ini kebetulan jadwal Gus Hafi mengajar di kelas masa tua, di mana kelas tersebut ada Alifa di dalamnya. Sepanjang Gus Hafi menjelaskan materi bahasa Arab, semua santri antusias mendengarkan penjelasan dari Gus idola mereka. Bahkan cara penyampaiannya sangat mudah dipahami. Namun berbeda dengan Alifa yang memilih tidur dengan berbantalkan meja sebagai tumpuan kepalanya. Sudah berulang kali Izzah berusaha membangunkan Alifa, namun Alifa tetap tertidur. Entah hanya pura-pura atau tiduran saja, hanya Alifa yang tahu. Untuk pelajaran bahasa Arab cukup sampai di sini. Kita lanjutkan 2 hari ke depan untuk ulangan. Bagi santri yang tidak mengerjakan tugas hari ini, untuk ketua kelas segera laporkan ke saya. Hanya Alifa Gus yang tidak mengerjakan tugas hari ini, jawab santri yang bertugas mengumpulkan hasil tugas mereka. Gus Hafi menatap ke arah Alifa yang masih tertidur, suruh dia menghadap saya di dalam kalau sudah bangun. Ucap Gus Hafi lalu mengucapkan salam dan meninggalkan kelas tersebut. Kabar perubahan sikap Alifa pun terdengar ke telinga Umi Nurul, karena para ustazah setiap hari membahas santri tersebut. "Le, kamu yakin mau meneruskan niat kamu sama santri itu?" tanya Umi Nurul saat mereka sedang makan siang bersama. "Kalau dilanjutin nanti bikin malu kita." Mas Syafa ikut menimpali Umi Nurul. "Yakin Umi?" Hilalnya sudah jelas mengarah ke dia, jawab Gus Hafi dengan tegas. "Tapi Le, dia itu setiap hari bikin masalah." Ustazah Ani saja sampai kewalahan menghadapi sikapnya. "Sabar Mik," hanya kalimat itu yang keluar dari bibir Gus sejuta umat. "Kalau Abah tahu pasti bakal kecewa Le." "Mungkin ini ujian Hafi untuk membimbingnya," jawab Hafi. "Kenapa nggak sama Ning Bilkis aja, yang sudah jelas bibit bebet bobotnya?" Umi Nurul sudah terlanjur menyukai Bilkis dan berharap dialah yang menjadi menantunya. "Maaf Mi, kalau Umi kecewa sama pilihanku, tapi aku yakin dia memang jodoh untuk Umi." "Terserah kamu Le, jangan bawa-bawa Umi kalau sampai dia mempermalukan kita," tegas Umi Nurul, lalu pergi meninggalkan meja makan. Hafi pun melanjutkan makan siangnya bersama adik perempuannya dalam keheningan. Selesai makan siang Gus Hafi menuju kantor santri putri. Gus Hafi akan memberikan sanksi yang tegas bagi santri yang melanggar peraturan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab para ustazah dengan senang hati melihat Gus kesayangan mereka memasuki kantor santri putri. "Ada yang bisa saya bantu Gus?"
Tanya Ustazah Ani dengan suara yang dibuat selembut mungkin berharap mendapatkan sambutan baik dari Gus kesayangannya. Tolong panggilkan para santri putri yang paling banyak melanggar peraturan. Baik Gus, kalau nggak salah cuman satu santri Gus. Saya juga heran sendiri, padahal sebelumnya santri ini selalu patuh, tapi sekarang justru sebaliknya. Ustazah Ani memaparkan tentang Alifah. Bada Asar panggil santri tersebut, dan tolong antarkan ke dalam. Baik Gus. Gus Hafi segera menuju ke kantor santri putra karena ada yang akan beliau sampaikan mengenai perubahan jadwal. Namun di tengah perjalanan Gus Hafi melihat gadis yang sering membuat masalah sedang dihukum bersama santri lainnya. Gus Hafi mendekat. Ada apa ini? Ini Gus, saya menghukum para santriwati yang tidak pernah menyetorkan hafalannya. Jawab pengurus yang bertugas menghukum para santri. Kali ini biar saya yang nanganin. Baik Gus, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Hafi menatap satu persatu santri yang sedang dihukum sambil berdiri dengan satu kaki di lapangan sambil menghadap matahari. Turunkan kaki kalian, tegas Gus Hafi. Tentu saja para santriwati yang jumlahnya ada 5 merasa senang bukan main. Namun tidak bagi Alifah yang merasa semakin kesal dengan kehadiran Gus yang ia hindari. Kalian semua hafalkan surat Yasin beserta artinya, dan besok wajib setor ke saya pada subuh. Ucap Gus Hafi dengan tegas. Tentu saja hukuman itu sangat berat bagi mereka. Namun mau tidak mau mereka harus patuh pada putra pemilik pondok pesantren. Kalian semua bubar, kecuali kamu. Ucap Gus Hafi sambil menunjukkan ke arah Alifah. Alifah pun masih terdiam sambil menatap kepergian para sahabatnya yang semakin menjauh. Saya dengar laporan kalau kamu salah satu santri yang paling sering melanggar peraturan selama 1 minggu ini, ucap Gus Hafi. Bahkan kamu sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kamu, termasuk di mata pelajaran bahasa Arab. Kamu belum setor tugas bahasa Arab ke saya. Saya hanya ingin tahu alasan kamu. Kenapa selama 1 minggu terakhir ini kamu selalu berbuat ulah? Padahal sebelumnya saya dengar kamu termasuk santri yang teladan dan cukup cerdas. Alifah masih terdiam sambil menundukkan pandangannya di tengah terik matahari yang menyinari. Ya, silahkan dijawab. Perintah Gus Hafi sambil menahan debaran jantungnya. Berhadapan langsung dengan gadis yang selama ini mengganggu di setiap tidurnya, membuat jantung Gus Hafi berpacu lebih kencang. Bahkan darahnya berdesir seolah terkena sengatan listrik. Kenapa? Gus malu punya tunangan yang bermasalah. Ya sudah, tinggal batalkan saja pertunangan ini. Gampangkan. Ucap Alifah dengan nada yang cukup ketus. Alifah tahu betul sikapnya sangat keterlaluan terhadap Gusnya, akan tetapi Alifah tidak punya pilihan lain supaya Gus Hafi membatalkan pertunangan ini. Karena Alifah merasa tidak sanggup menjadi bagian dari keluarga kiai besar yang sangat disegani banyak orang. Alifah takut tidak bisa mengimbangi keluarga kiai yang ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Gus Hafi tertegun. Ia tidak menyangka sama sekali Alifah akan berbicara demikian. Namun Gus Hafi berusaha bersabar menghadapi gadis yang masih labil. Tapi sayang sekali, saya tidak akan melakukan itu. Semakin kamu melanggar peraturan di pesantren, saya akan secepatnya menghalalkan kamu. Tegas Gus Hafi sambil menahan tawa melihat wajah Alifah yang nampak terkejut. Gus Hafi berharap Alifah tidak akan melanggar peraturan lagi setelah dirinya akan segera menghalalkannya. Kenapa harus saya Gus? Kenapa tidak santri lainnya? Padahal mereka semua sangat mengidolakan Gus. Ucap Alifah dengan nada yang meninggi. Seharusnya Gus memilih seorang Ning yang sudah jelas memiliki ilmu yang mumpuni. Bukan saya yang hanya santri dengan minim ilmu. Alifah mengeluarkan semua unek-uneknya, mumpung tidak ada orang lain di dekat mereka. Meskipun ada jaraknya lumayan jauh sehingga tidak mendengarkan obrolan keduanya. Bukannya marah, Gus Hafi justru tersenyum. Sejujurnya Gus Hafi merasa gemas melihat Alifah yang sedang marah-marah seperti ini. Menurut Gus Hafi terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Saya beri waktu sampai besok. Kamu harus sudah menyetorkan semua tugas dari saya dan tugas dari ustazah lainnya, termasuk setoran Yasin beserta artinya. Jika kamu melanggarnya, saya pastikan kamu akan segera saya halalkan. Tegas Gus Hafi. Alifah terpelongo sambil menatap Gus Hafi yang pergi begitu saja tanpa mendengar jawaban darinya. Dasar Gus, super aneh, kesal Alifah sambil berjalan menuju ke asrama putri. Alifah berhasil menyelesaikan hukumannya. Fai, sudah malam loh. Kamu belum mau tidur? Tanya Izah menatap jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam.
Kamu tidur aja dulu, Zah. Aku belum selesai menghafal. Habis subuh harus setor. Jawab Alifah tanpa mengalihkan pandangannya dari mushaf Al-Quran. Alifah tidak mengatakan pada sahabatnya kalau dirinya mendapat hukuman dari Gus Hafi. Bisa heboh nanti kalau Izzah tahu. Saat ini Alifah hanya fokus pada hafalannya. Alifah belum siap jika Gus Hafi akan menghalalkannya segera. Bila perlu Alifah malam ini tidak akan tidur demi menuntaskan hafalannya dan tugas-tugas lainnya. Niat hati ingin membuat Gus Hafi merasa ilfil padanya justru Alifah yang harus terjebak di dalamnya. Senjata makan tuan. Suara azan subuh sudah terdengar dari pengeras masjid yang berada di pesantren. Semua santri berhamburan berebut untuk mengambil air wudhu. Berbeda dengan Alifah yang masih setia dengan hafalannya. Kebetulan dirinya betul batal sehingga tidak perlu repot-repot untuk berwudu. Kamu gak tidur, Fah? Izzah terkejut begitu bangun ternyata sahabatnya masih dengan posisi yang sama saat dirinya mengajak Alifah untuk tidur. Alifah hanya tersenyum lalu mulutnya kembali komat kamit menghafal surah Yasin beserta artinya. Bahkan tugas yang lain belum sempat Alifah kerjakan. Kemungkinan Alifah akan mengerjakannya setelah selesai melakukan setoran pada Gus Hafi. Izzah segera mengantri untuk berwudu dan membuatkan sahabatnya terus menghafal tanpa berani mengomentarinya. Izzah merasa kasihan pada Iva. Salah sendiri akhir-akhir ini kamu gak pernah setoran. Jadi gini kan? Batin Izzah. Seluruh santri diwajibkan sholat berjamaah di masjid utama. Santri putri dan santri putra dipisah dengan skat di tengah-tengah masjid sebagai pembatas. Alunan suara merdu sang imam dalam membacakan surah-surah pendek sangat menyejukkan hati. Siapapun akan menyukai suara merdu tersebut. Lagunya, mahrajnya, tajwidnya sangat terdengar jelas dan fasih. Para kaum hawa pun terhipnotis dengan lantunan ayat-ayat tersebut. Sudah dipastikan itu suara merdu dari Gus Hafi yang sedang menjadi imam untuk menggantikan abahnya yang masih berada di luar kota. Selesai sholat Alifah segera menuju ke samping masjid untuk mengambil air wudhu. Karena perutnya terasa sakit sehingga tidak terasa Alifah buang angin. Terpaksa Alifah harus mengantri. Gus Hafi sudah siap akan menerima setoran hafalan surat Yasin dari para santri yang kemarin dihukumnya. Akan tetapi Gus Hafi sama sekali tidak melihat keberadaan Alifah. Kemana dia? Apa mungkin dia belum hafal dan tidak akan setoran hari ini? Bagus dong kalau gitu aku harus segera menghalalkannya. Dia pikir aku hanya bercanda. Batin Gus Hafi yang sedang mengharapkan kehadiran Alifah saya Amanda. Setelah beberapa santri selesai setoran hafalannya, Alifah muncul dengan wajah yang masih terlihat basah akibat terkena air wudhu. Hati Gus Hafi berbunga-bunga. Ternyata dugaannya salah besar. Alifah datang untuk setor hafalan. 15 menit kemudian giliran Alia yang maju untuk setoran. Semangat Alifah, kamu pasti bisa. Jangan sampai Gus aneh itu menghalalkan kamu. Kamu masih kecil dan masih harus sekolah. Belum saatnya menjadi seorang istri. Tunjukkan kemampuanmu pada Gus aneh itu. Alifah menyemangati dirinya sendiri di dalam hati. Sudah siap? Tanya Gus Hafi sambil tersenyum. Namun Alifah tidak sedikit pun menatap Gus Hafi, bahkan mengabaikan pertanyaannya dan langsung membaca ta'awudz sebagai permulaan membaca ayat-ayat Al-Quran. Gus Hafi terpaku mendengar lantunan surat Yasin dari bibir mingil Alifah. Bahkan makran dan tajwidnya sangat tepat, hingga menimbulkan gelenyar aneh di dadanya. Sebagai pria normal, Gus Hafi semakin terpesona mendengar suara Alifah. Gus Hafi memejamkan matanya sambil meresapi suara yang ia dengar, hingga Alifah dapat menyelesaikan hafalannya beserta artinya dengan lancar tanpa ada kesalahan sedikit pun. Gus Hafi semakin terharu. Dari 5 santri yang dihukum untuk menghafal surat Yasin, hanya Alifah yang berhasil. Keempat santri lainnya masih harus mengulang esok hari. Subhanallah, ternyata dia secerdas ini. Pantas saja Allah menyiapkan dia untukku. Batin Gus Hafi sambil tersenyum. Jangan senang dulu. Masih ada tugas lainnya yang harus kamu kumpulkan pada ustazah lainnya. Termasuk bahasa Arab. Kamu belum menyetorkan tugas kamu. Saya tunggu sampai jam 2 siang ini. Dan saya akan pastikan sendiri pada para ustazah. Apakah kamu mengumpulkan tugas yang kamu abaikan selama 1 minggu ini atau tidak? Kamu tahu sendiri kan konsekuensinya kalau sampai tidak mengumpulkan tugas itu. Alifah tetap tertunduk. Sambil menyimak Gusnya yang sedang menceramahinya panjang kali lebar sama dengan luas. Setelah dirasa Gusnya sudah selesai bicara, Alifah pun angkat suara. Bagaimana kalau saya bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik? Apakah Gus akan membatalkan pertunangan kita? Saya harap seperti itu, ucap Alifah dengan tegas.
Jangan bermimpi kalau saya akan membatalkan pertunangan kita, jawab Gus Hafi sambil tersenyum. Alifa segera meninggalkan Gus Hafi tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Akifa sudah terlanjur kesal, bahkan gara-gara hukumannya, Alifa tidak tidur semalaman. Assalamualaikum, ucap Gus Hafi menyindir Alifa yang sudah melangkahkan kakinya meninggalkan masjid. Membuat langkah Alifa terhenti. Waalaikumsalam, jawab Alifa dengan suara yang nyaris tak terdengar, tanpa menoleh ke belakang. Selain melewatkan tidur malamnya, Alifa pun melewatkan sarapan paginya. Alifa masih sibuk dengan tugas-tugas yang ia abaikan selama 1 minggu ini. Makan dulu. Lanjutin nanti setelah makan, nanti kamu sakit loh, ucap Izah sambil menatap sahabatnya yang masih fokus dengan setumpuk buku-bukunya. Kamu aja, Zah. Aku mau selesaikan ini dulu, jawabnya tanpa menatap Izah. Aku siapin ya. Enggak mau, nanti aku bisa makan sendiri. Nanti kapan, Ini lo sudah mau habis waktunya. Sebentar lagi kita masuk sekolah, dan kamu belum mandi, ucap Izah. Biarin. Sekali-kali gak mandi gak bakal ngurangin kecantikan aku. Udah jangan ganggu aku. Nanti gak selesai-selesai tugasnya. Bisa-bisa aku dihalalin sama Gus aneh itu kalau aku gak ngumpulin tugas hati ini. Alifa hanya mampu berkata di dalam hatinya. Jam 8 kurang 10 menit. Izah menggelengkan kepalanya, melihat Iva berganti seragam sekolah tanpa mandi terlebih dahulu. Padahal sebelumnya Alifa tidak pernah seceroboh ini. Tapi biarlah Izah tidak akan berkomentar. Melihat sahabatnya tidak tidur semalaman saja, Izah merasa kasihan. Izah dan Iva sudah berada di dalam kelas sebelum bel berbunyi. Dan sangat kebetulan sekali jam pertama, pelajaran bahasa Arab dan Gus Hafiz sebagai gurunya. Mungkin bagi santri-santri lainnya, sangat bahagia dengan kehadiran Gus tampan idola sejuta umat. Tapi tidak bagi Alifa yang masih merasa kesal. Namun beruntung Alifa sudah menyelesaikan tugas bahasa Arabnya dengan baik. Tinggal tugas fikih dan sejarah yang masih belum terselesaikan. Alifa akan menyelesaikannya nanti ketika jam istirahat. Selama Gus Hafi menerangkan pelajaran di dalam kelas, Alifa sama sekali tidak menatapnya. Tapi Alifa tetap mendengarkan dengan baik. Karena Gus yang satu ini duka memberikan pertanyaan secara tiba-tiba tentang materi yang baru saja disampaikan. Dan terbukti, Alifa adalah orang pertama yang mendapatkan pertanyaan secara tiba-tiba dari Gus Hafi. Beruntung Alifa mendengarkan dengan baik sehingga mampu menjawab dengan baik dan benar. Jam istirahat telah tiba. Alifa menghabiskannya untuk mengerjakan tugas. Begitu pun dengan istirahat kedua, Alifa masih mengerjakan tugas yang masih tersisa. Alifa bisa bernafas lega karena semua tugasnya sudah diselesaikan dengan baik, meskipun Haris meninggalkan makan siangnya. Tepat jam 2 siang, bel berbunyi tanda jam pelajaran telah usai. Alifa mengangkat tumpukan buku yang jumlahnya lebih dari 10. Zah, temanin aku ke ruang asatid ya. Mau ngapain? Mau setor tugas lah. Memangnya sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah. Tapi wajah kamu pucat banget loh, Habis ini kamu harus makan. Nanti kamu sakit belum makan dari pagi. Kita pikirkan nanti aja. Yang penting temenin aku ke ruang asatid ngantar buku-buku tugasku ini. Izah dan Alifa segera menuju ke ruang asatid. Gus Hafi pun terlihat duduk di ruang tersebut bersama para guru-guru lainnya. Namun Alifa tetap cuek dan enggan melihatnya. Alifa hanya fokus mengumpulkan tugas dan memberikannya pada masing-masing guru yang bersangkutan. Setelah kembali ke asrama, bukannya makan, Alifa justru memilih untuk tidur tanpa melepas seragam sekolahnya terlebih dahulu. Bahkan suara Izah sudah tidak ia dengarkan lagi karena Alifa sudah masuk ke alam mimpi. Selepas jamaah sholat asar, di masjid dihebohkan oleh salah satu santri yang terjatuh akibat pingsan. Bangun, Izah terlihat sangat panik melihat sahabatnya pingsan di dalam masjid. Pertolongan pertama sudah ia lakukan, namun Alifa belum juga sadar. Sehingga salah satu ustazah menyarankan supaya Iva segera dibawa ke POSKESTREN.